Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana zatnya, bagaimana kita tahu kaifiyahnya, bagaimananya. Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana kita tahu wajah Allah, bagaimana tangan Allah, kita tidak bakalan tahu. Tapi kita yakin Allah punya wajah. Hadirin, mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, dalam hadis ini wajah itu hanya sekedar kinayah, sebagai apa? Kiasan. Dan ini sering diucapkan oleh ahlul bidah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, seperti mereka mengatakan, Ustaz, yang dimaksud dengan tangan hanyalah kenikmatan atau kekuatan. Dan memang dalam bahasa Arab terkadang tangan diartikan dengan apa? Kekuatan. Jadi tangan terkadang dalam bahasa Arab bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan nikmat. Kita bilang saya setuju, dalam bahasa Arab demikian. Ya. Tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita bantah dari dua sisi. Misalnya masalah tangan, kita bilang tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Yaitu yang dimaksud dengan wajah dikembalikan kepada dua cara juga. Kita menerima lafaz dan kemudian maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah, bagaimana wajah itu hakikatnya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Jadi tahfidnya kita itu begitu. Bagaimana tangan, yadullah fawqa aydihim, kita tahfid. Atau metode yang kedua adalah kita melakukan takwil. Karena Allah tidak menyerupai dengan makhluk, maka tangan di sini bisa dipahami dengan kekuasaan Allah. Wajah di sini ridhonya Allah. Ya, kenapa? Karena memang indikasinya seperti itu. Misalnya apa? Ayat yang mengatakan mereka mencari wajahnya Allah. Nah, di sini mencari wajahnya Allah langsung bisa kita pahami maksudnya adalah mencari ridhonya Allah. Ya, seperti kata yang sering kita kenal juga dalam istilah bahasa kita kan, nyari muka. Itu bukan berarti nyari muka dipahami secara zahir, yaitu nyari muka, mukanya lagi keselip kemana gitu kan. Udah diterima saja, muka itu lagi dicari, tapi bagaimana cara nyarinya gak usah dipahami secara zahir, kan agak susah gitu ya. Artinya ikhwas sekalian, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan mazhab yang kita pelajari, dua metode ini sah ya, demi dalam rangka bukan untuk menghilangkan sifat Allah sebagaimana dituduhkan oleh sebagian pihak. Ini berbeda dengan Mu'tazilah atau kelompok-kelompok menyimpang yang lainnya yang mereka melakukan tahrif, penghilangan, ta'til terhadap sifat-sifat Allah karena mereka menganggap bahwa sifat ini tidak ada pada Allah. Nah, meskipun kalau kita bertanya, Ustaz, mana metode dari tafwid tadi dengan takwil yang terbaik? Yang terbaik adalah tafwid. Jadi kita nggak usah membahas masalah-masalah seperti itu. Udah, kita kembalikan aja kepada Allah. Bagaimana hakikatnya, bagaimana kaifiatnya, itu hanya Allah yang tahu. Dan kita hendaknya tidak larut ke dalam perdebatan dalam masalah ini karena sebenarnya antara madhab akidah, baik dalam masalah tafwid dan takwil, itu ada titik temu. Hanya kemudian diperuncing dan dipertajam oleh pihak-pihak yang hendak memecah belah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita itu kan dulu gitu, diadu antara Asy'ariyah, Maturidiyah, diadu antara Asariyah. Yang menginginkan pertikaian ini selain musuh-musuh Islam, juga adalah orang-orang bodoh yang tidak memahami permasalahan-permasalahan seperti ini. Sehingga hendaknya permasalahan pelik dalam masalah agama, termasuk akidah, itu dijauhkan dari konsumsi orang-orang jahil.